Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammalil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita siapkan sebagai bekal sebelum beramal, yaitu hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Hendaknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk melakukan suatu amalan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Apa yang menjadi hubungan antara ayat tersebut dengan judul bab tadi, bab berilmu sebelum berbuat dan beramal? Hubungannya adalah karena di dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, dari kata-kata alima ya'lamu i'lam, dari kata-kata ilmu. Artinya ketahuilah, ilmuilah terlebih dahulu. Baru setelah itu wastaghfir, beristighfarlah. Yang mana istighfar adalah ucapan, adalah amalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Ya. Karena apa? Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia tidak tahu apakah amalannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. Apakah amalannya tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Oleh karena itu hendaknya ketika seseorang mau beramal adalah dia berilmu, agar jangan sampai amalnya tersebut adalah tidak ikhlas, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalannya tersebut justru menyelisihi perintah Rasul SAW, yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan amalannya merugi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan dengan orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal, beribadah ketika dunia. Akan tetapi mereka tersesat, keliru di dalam amalannya, padahal mereka menyangka sudah beribadah, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kita menyangka sudah beramal, sudah melakukan amalan susah payah. Ternyata amalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Janganlah sampai kita merugi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ketika mau meminta ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu semua habaan manthura, tidak ada sia-sia yang kita dapatkan. Maka bayangkan ketika kita di dunia saja kita bekerja, kita mengharapkan ya ganjaran. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah sebulan penuh bekerja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Maka betapa sedihnya kita saat itu. Maka janganlah sampai ini terjadi di akhirat kelak. Kita sudah beramal, mengharapkan ganjaran dari semua amal jerih payah kita, ternyata semuanya sia-sia. Nabi SAW mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka pastikan bahwasannya ketika kita mau beramal, hendaknya kita memiliki ilmu. Apa ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah.
yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sunnah beliau, ataupun ucapan para sahabat, yaitu murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam yang mengerti di mana Al-Qur'an diturunkan dan kapan diturunkan. Maka para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena dengan ilmulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Iman TV